warahmatullahi wabarakatuh. Kompak tapi belum serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak sih, tapi kesal dan marah pun nampak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan, kepada para ustaz juga ustazah, para guru yang tidak jemu selalu berusaha untuk mencerdaskan anak-anaknya demi menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah. Itu Bapak berarti suaminya, ya. Beserta 4 wakil di bawahnya dan juga beberapa orang yang diberikan amanah setelahnya, didampingi oleh 50 lebih guru. Kita doakan semoga mereka semua panjang umur, sehat walafiat, istiqomah, dan mudah-mudahan terus lebih baik lagi di dalam mendidik dan mengarahkan kita semua. Amin ya Rabbal. Dan juga kepada para undangan, para sesepuh tokoh masyarakat dari berbagai kalangan yang saya lihat sekarang, terima kasih atas kehadiran. Mudah-mudahan kebersamaan ini menjadi berkah buat kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan adik-adikku semua yang dirahmati Allah, di dalam momen kita pada saat ini adalah peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Singkatnya, Isra Mi'raj itu terbagi 2. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Selain 2 hal tentang perjalanan, di dalamnya ada berbagai macam hikmah yang Allah buka buat kita semua. Selain daripada itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi Rasul ini, baginda Nabi kita ini dihibur oleh Allah dengan Isra Mi'raj. Kenapa? Beliau tidak henti-hentinya dihadapkan pada berbagai macam cobaan dan ujian, hantaman. Kemudian kejahatan orang-orang kufur kepada Allah makin beringas, makin buas. Ditambah Rasul kehilangan orang-orang yang dicintainya, juga orang-orang yang selalu membelanya. Akhirnya Rasul merasa sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil
tahu ayat tadi? Tahu. Kamu semua tahu kan ayat tadi ya? Hafal nggak ayat itu? Apa? Apa? Oh, kalau mengenai satu ayat tadi Ustadz nggak ragu. Jangankan satu ayat tadi, buat teman-teman anak-anakku SMA 28 Kabupaten Tangerang, jangankan cuma satu ayat tadi, 30 juz kalian di luar kepala. Masih perlu waktu mikirnya. Jangankan cuma satu ayat tadi, 30 juz di luar kepala. Betul? Betul? Makanya jangan ditanya. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Kenapa sih tepuk-tepuk tangan? Emang kalau jamaah zaman sekarang begitu Pak Ustadz, udah kayak burung dara ditepokin. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan perjalanan Isra Mi'raj, tapi tolong perhatikanlah, Allah mulai dengan kalimat subhana. Maha dengerin. Kenapa Allah mulai dengan kalimat subhana? Karena di dalamnya ada pengalaman yang tidak akan pernah mampu dicerna oleh akal kecuali nanti seiring berjalannya waktu atau makin tebalnya keimanan. Tuh dua poin. Selain itu juga kenapa Allah memulai Isra Mi'raj dalam ayatnya dengan kalimat subhana, Maha Suci. Kenapa? Karena Allah ingin membersihkan hati kita dari membentuk zatnya Allah. Karena Rasul ketemu Allah, Allah itu katanya ada di langit. Hal-hal ini kalau tidak dipahami secara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita akan menyerupakan Allah seperti makhluk. Allah ada di atas, Allah ada di langit. Ustaz, emang salah Allah ada di langit? Kalau dibilang salah enggak, tapi kurang pas. Kenapa? Allah ada di langit. Coba kita bedah sedikit. Allah ada di... Pertanyaannya, mana yang lebih besar, Allah atau langit? Enggak dong. Kalau kita ngikuti logik orang-orang yang mengatakan Allah di langit, yang lebih besar Allah apa langit? Contoh, Pak Guru masuk ke dalam kelas. Pertanyaan saya, yang lebih besar kelas atau si guru? Kembali lagi kita kepada langit. Apa iya ada yang lebih besar dari Allah? Udah bertolak belakang dengan akidah. Wujud kidam bangka mukhalafatul lil bisikiyamuhu bina wahdaniyah qudrah ilmun hayat sama basar kalam
qadiran aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sifat 20 bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya atau berbeda dengan hal yang baru. Tolong nak ya, jangan mudah digiring pikiran logika kamu kepada yang tidak masuk akal. Allah di atas kursi. Pertanyaan Ustadz, maaf. Ini kita berikan perumpamaan ke saya. Kalau saya duduk di atas kursi, maaf, pantat saya sama lebar kursi besaran mana? Ya kursi lah. Kalau Allah duduk di kursi bagaimana? Jadi rusak akidah kita. Jelas. Alhamdulillah. Baik, kita sholawatan yuk. Sholawatan ya. Ini kalau sudah mulai panas, kalian boleh maju dari sejajar sini. Kecuali memang tahan panas, nggak apa-apa. Sebentar ya. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi Allah ya Rasulullah khon awiyadi ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabid dunya ya wa akhirati ya Rasulullah khon semua ya Imam ar-Rusli ya sanadi
kursi dan meja. Karena itu kursi sedang menjadi perebutan, meja jadi dambaan. Jelas? Jelas? Demikianlah ceramah dari saya. Lanjut. Sudah jelas. Guru saya bilang, Aswan, kalau kamu ceramah pada sebuah majelis kemudian jamaah bilang jelas, maka hentikan ceramahmu. Memang kenapa Kiai? Aswan, pikirkan olehmu. Untuk apa engkau menjelaskan sesuatu yang sudah jelas? 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 Ibu kepala sekolah ini contoh ya, pengikut ibu yang gak jelas ya. Jadi kisah Isra Mi'raj ini berawal, menurut kitab para alim ulama terdahulu, berawal atas kecemburuan. Penghuni langit membanggakan tentang apa yang ada di langit. Kemudian penghuni bumi beserta bumi di dalamnya pun membanggakan. Namun akhirnya apa? Penghuni langit kalah skor. Apa kata penghuni bumi? Sehebat apapun engkau dihuni oleh malaikat, di dalam perutku ada baginda Nabi besar Muhammad. Langsung terdiam penghuni langit. Menurut ada pendapat ulama, kecemburuan ini menjadi salah satu sebab terjadinya Isra Mi'raj. Akhirnya apa? Diundanglah baginda Nabi besar Muhammad untuk kemana? Berangkat ke langit. Anak-anakku yang kucintai, Rasulullah berangkat ke langit naik apa? Buraq. Ingat ya, kendaraan surga yang terkenal itu ada dua. Yang pertama buraq, kita udah tahu seperti apa. Coba saya mau praktekin buraq, digeser. Awas, buraq mau lewat. Geser. Buraq itu begini kalau dinaikin. Wah, buraqnya ngamuk kayaknya. Buraq itu begini kalau naik. Naik ya. Kita mau kemana si buraq udah tahu. Udah ada connected synchronizing. Bzz, 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 bzz. Apa kata si buraq? Baik, saya akan ke sana. Begitu kita naik, langsung bus melesat sampai di sana. Anak-anakku yang kucintai, janji Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Janji Allah kepada kalian semua, bila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih kalian sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah kasih kalian sorga, luas sorga buat ente nih, satu orang per orang, seluas langit dan bumi. Aduh Ustadz, jangankan seluas langit dan bumi, rumah emak saya 70 meter aja udah kayak sorga Ustadz, gede banget. Gimana langit dan? Nah, ini maksudnya ulama, kenapa dijelaskan dengan buraq? Karena kalau dikasih tanah seluas langit dan bumi, rumah seluas langit dan bumi, kan dia perlu kendaraan untuk melindunginya. Makanya Allah kasih buraq, bukan odong-odong, bukan bajai, bukan becak, tapi dikasih buraq. Misalkan rok, ya bos, Eko mau ke tanah Eko yang sorga belah ono. Baik bos, langsung bos, naik bos, 86, siap. Langsung turun. Oh, ini tanah saya. Tapi nak, dengarkan, ada satu lagi kendaraan surga yang lebih dahsyat dari buraq, yang bernama Dabbatus Syauk. Ingat ya, kendaraan surga ada dua. Yang satu namanya buraq, yang pernah dipakai Rasul, pernah dipakai Nabi Ibrahim bolak-balik Kan'an dan Mekah. Tapi ada satu lagi kendaraan surga namanya Dabbatus Syauk. Dabbatus Syauk kecepatannya begini. Bedain ya, Dabbatus Syauk. Ini tingkat lebih tinggi lagi. Begitu dinaikin nih, kita mau kemana, dia udah tahu. Begitu naik,
Lah baru naik tadi. Ih, udah nyampe. Tuh, dabatus. Kalau buruk masih dinaikin dulu, baru gitu. Nah, Ustadz, bagaimana di dalam proses pemilihan kendaraan dalam perjalanan Isra Mi'raj? Di dalam kitab Dardir, termasuk dalam Qissatul Mi'raj wa Mi'rajul Kubra, di sana diterangkan Jibril dapat perintah, Jibril, berangkatlah engkau ke dalam surga, cari kendaraan untuk kekasihku yang bernama Muhammad. Masuklah Jibril ke dalam surga. Masuk sor. Itu ternyata di dalam surga ada 40.000 buruk. Namanya di surga kan buruk pada ketawa. Wah, ada yang jorok-jorokan, elu gitu ya. Namanya di surga mah bebas bro. Ngapain aja bebas, udah nggak ada larangan. Tapi pada setiap kepala surga, kepada kepala buruk tertulis nama Muhammad. Jibril ngeliatin ini, yang mana kira-kira ya? Matanya tertuju pada apa? Pada seekor buruk di sudut surga sedang menangis penuh sedih dan duka. Namanya juga lagi dideketin. Oh, ini buruk makin keneran, sedih. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Namanya buruk sedih. Arah jalan pulang aku tanpamu, oh Tuhan. Alhamdulillah. Buruk sedih, nangis. Tanya dong sama malaikat Jibril, Rok, nengok deh. Kenapa ente nangis, Rok? Aku sedih, wahai Jibril. Kenapa sedih? Aduh ya Allah, Jibril sedih banget. Kenapa ente sedih? Kangen sama siapa? Tuh, binatang kalau kangen gitu, apalagi manusia, apalagi yang lagi pacaran. Kalau udah kangen, takutnya nanti lama-lama tuh anak ngomong sendiri. Apalagi kalau udah disakitin sama laki. Ya Allah, kecewanya hati. Sakitnya di mana sakitnya? Di sini. Wah, udah sakit, udah sedih, bukannya baca Quran, malah nyanyi lagu galau. Makin hancur. Sendiriku diam dan menunggu. Kira-kira makin tenang atau makin galau? Na'udzubillahi min. Makanya kalau lagi galau, deketin Allah, baca Quran, ambil wudhu. Kenapa? Itu setan mulai ngejogrok di hati kita. Sampai yang paling frustasi, tali gantungan itu buat bunuh diri. Seperti apa? Seperti untayan emas berlian di leher. Melihat baygon rasa stroberi campur coklat. Hati. Ya. Apa kata malaikat Jibril? Aku akan pertemukan kau dengan yang kau rindukan. Orang yang namanya tertulis di kepalaku. Iya. Kaget. Namanya ketemu idola. Gimana sih ketemu idola? Ente punya idola siapa sekarang? Dan cewek idolanya siapa sekarang? Hah? Siapa? Siapa? Beneran artis.
Abijar. Jangan main namanya. kayak fitnah namanya itu. Hah? Siapa? Tayung. Itu wah gini nih. Tayung ya. Satu ketika ditemuin kita dalam satu ruangan. Pertama tanya, kamu idolakan siapa? Tayung. Ayo masuk ke dalam ruangan. Tiba-tiba ada orang pakai topi masuk, terus dia berhadapan, siapa ya? Pas dibuka, Buruk lebih kaget ketika berhadapan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Ribuan tahun dia menangis di surga karena rindu ingin bertemu orang yang tertulis namanya pada kepalanya. Nah, kalau buruk saja seekor binatang rindu kepada Rasulullah, mestinya kita selaku manusia yang mendapatkan syafaatnya lebih rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu rindu meneteskan air matanya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, potong singkat. Begitu naik ke atas langit, mulailah bertemu dengan Nabi Adam. Itu dalam riwayat Nabi Adam itu duduk sendiri, pada belakang punggungnya ada semacam tumpukan butiran bercahaya di sebelah kanan, tumpukan butiran gelap gulita di sebelah kiri. Setiap Nabi Adam menengok ke kanan, maka dia tertawa. Begitu nengok ke kiri, dia menangis. Rasul bertanya dong, Jibril, itu apa? Itu siapa? Oh, itu ayahmu Nabi Adam. Terus yang bercahaya di sebelah kanan dan gelap gulita di sebelah kiri, yang sebelah kanan itu adalah keturunannya yang akan masuk ke dalam surga, yang sebelah kiri adalah keturunannya yang akan masuk ke dalam neraka jahanam. Itulah kenapa beliau menangis. Terus Rasul naik sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mendapatkan perintah salat 50. Begitu turun, Nabi Musa nanya, Ananda, kamu dapat tugas apa? Aku dapat tugas dari Allah beserta umatku untuk sholat berapa kali? 50 waktu. Balik. Fas'alillah takhfif. Minta kepada Allah keringanan. Nggak bakal kuat. Umatku badannya besar. Nggak kuat 50 waktu. Naik Rasul. Dalam riwayat turun naik disuruh oleh Nabi Musa. Nabi Musa ini nabi yang paling kritis, berani. Dia berani melakukan audiensi dengan Allah. Tapi Allah sayang sama dia. Biarpun ada kesan memberontak, tapi Nabi Musa ini selalu ingin mencari rahmat Allah. Nabi lain nggak berani kepada Allah, tapi Nabi Musa dia berani. Yang hak bicara kebenaran. Turun naik sampai kepada 5 waktu. Kata Nabi Musa, naik lagi. Aku malu. Umatku 5 waktu itu nggak cukup. Waktunya itu buat dia sibuk sehingga tidak akan bisa. Benar, terbukti umat Nabi Muhammad adalah umat yang sholatnya 5 waktu tapi sering ditinggalkan. Maka itu anak-anakku, sebagus apapun moisturizing yang ente pakai, secanggih apapun skincare yang ente balurkan di wajah, serum yang mahal dari luar negeri, blush on dari Jepang, tidak akan pernah bisa membuat indah wajahmu kecuali engkau cinta kepada sholat. Buat apa wajah cantik? Buat apa kulit mulus? Tapi dia gak ada yang sholat. Sayang, sungguh sayang, wajah
Jangankan cuma cantik Ustaz, itu saking mulus kulitnya lalu kepleset. Nggak berguna. Siapa yang cantik? Siti Fatimah